Ya, pada saat ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum kenaikan hasil semakin menurun dan tahap produksi. Dengan nama-nama kelompok Marsilio Roboham, Virginia Tenko, Gilbert Raung, dan Cici Cynthia Sinaga. Ya, hukum kenaikan hasil semakin menurun atau Law of Diminishing Returns. Menurut Samuelson dan Norhaus 2003, hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang menyatakan bahwa kita akan mendapatkan sedikit dan semakin sedikit tambahan output ketika kita menambahkan satu satuan input, sementara input yang lain konstan. Dengan kata lain, produk marginal dari tiap unit input akan turun meskipun jumlah dari input itu bertambah, sementara seluruh input lain konstan. Hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang ini menggambarkan hubungan yang sangat mendasar. Semakin banyak suatu input, seperti tenaga kerja ditambahkan terhadap sejumlah tanah, mesin, dan faktor produksi lain yang tetap. Input tenaga kerja akan mempunyai fungsi yang terus menurun ketika faktor produksi yang lain tetap. Tanah menjadi lebih penuh sesak, kapasitas kerja mesin menjadi berlebihan, dan produk marginal tenaga kerja menurun. Dalam Law of Diminishing Returns ini, terdapat istilah-istilah produksi sebagai berikut. Yang pertama adalah TP atau Total Product, atau produksi total, yaitu jumlah produksi yang level pemberian input tertentu. Yang kedua AP atau Average Product, atau hasil rata-rata atau produksi rata-rata, yaitu jumlah hasil dibagi dengan jumlah input yang dipakai. Apabila produksi total adalah PP, jumlah tenaga kerja adalah L, maka produksi rata-rata atau AP dapat dihitung dengan AP sama dengan TP per L. Yang ketiga adalah MP atau marginal product, atau produk marginal, yaitu kenaikan hasil yang disebabkan oleh kenaikan atau pertambahan suatu unit input. Apabila delta TP adalah pertambahan produksi total, maka produksi marginal atau MP dapat dihitung dengan NP sama dengan delta TP per delta L. Empat tahapan produksi adalah: satu, planning atau perencanaan. Yang kedua, routing atau penentuan alur. Yang ketiga, sorting atau penjadwal. Keempat, dispatching atau perintah mulai produksi. Satu, planning atau perencanaan. Tahapan ini menentukan produk apa yang akan dibuat, berapa jumlah bahan baku, biaya dan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. Dalam tahapan ini juga dilakukan perencanaan terhadap bentuk barang atau melakukan perencanaan. Diperlukan pengetahuan yang baik, tenaga jenis barang produksi, dan kebutuhannya, serta kemampuan produsen. Dua, routing atau penentuan alur. Dalam tahapan ini ditentukan alur produksi mulai pengolahan awal bahan baku, pembentukan, pemolesan, penyisian, pengawalan, dan mutu hingga distribusi hasil produksi. Dalam routing harus ditentukan secara tepat urutan produksi dan pekerjaan yang melakukan setiap alur. Tiga, scheduling atau penjadwalan. Scheduling adalah menjadwalkan kapan produksi dilakukan setelah alurnya dibuat. Penjadwalan dilakukan dengan mempertimbangkan jam kerja pekerja dan lama dari setiap alur produksi. Dalam tahapan ini dibuat master schedule atau jadwal utama yang kemudian dipecah menjadi jadwal yang lebih terperinci
Dispensing atau perintah mulai produksi. Setelah dijadwalkan, produksi dijalankan dengan dispensing. Dalam dispensing dicantumkan hasil perencanaan dan penjadwalan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Seperti berapa jumlah bahan baku yang digunakan. Tahapan pembuat ini waktu sesuai dengan hasil sliding atau penjadwalan. Ya, demikian hasil presentasi kami. Diucapkan terima kasih